Jadi kondisi kita sekarang itu terutama masyarakat ya secara umum, karena memandang sesuatu itu, terutama sekarang era medsos itu ya, memandang sesuatu itu berdasarkan viral tidaknya sesuatu, maka keberpihakan mereka terhadap Palestina sepertinya ya, terutama di Indonesia ya, sepertinya semakin kesini semakin terasa biasa saja, semakin terasa biasa saja. Padahal yang terjadi itu pembunuhan, genocide, pembunuhan, penghapusan ras, yang itu tidak ada nilai kemanusiaannya sama sekali, dan tidak bisa ditolerir sama sekali. Setelah ataupun sambil dibombardir, pihak Israel itu menutup sekarang itu blokade semua bantuan logistik dari semua pintu. Yang paling terlihat dengan pasti atau dengan mata kita sebenarnya ya Mesir itu kan. Mesir berbatasan langsung dengan Palestina, dengan Gaza, dan Mesir membangun tembok yang sangat tinggi dan dijaga oleh militer Mesir, dan itu terasa sangat menyakitkan harusnya. Tapi sekarang karena masyarakat sudah sering dijejali hal-hal seperti itu, jadi terasa biasa saja, tidak membekas, tidak merasa terenyuh gitu. Ya, kita rasakan ketika waktu awal-awal ramai kan, setelah Tufan Al-Aqsa itu kan, itu banyak sekali dukungan dari warga medsos khususnya di Indonesia gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai melemah, walaupun memang ada orang-orang yang tetap konsisten untuk membagikan ataupun mengangkat isu-isu tersebut, mengangkat kenyataan pahit tersebut. Nah, Mesir dengan yang dipimpin oleh As-Sisi ya, itu tidak mau membuka pintu itu, padahal data dari Buletin Kaffa itu ya di 2023 itu pernah akan membuka itu, tapi tidak pernah terrealisir. Alasannya nanti ada gelombang pengungsi Gaza yang lari ke Mesir, gelombang besar-besaran. Padahal mereka tahu itu adalah saudara mereka sendiri. Begitu juga ketika Al-Azhar membuat kritikan terhadap Israel dan kritikan atau kepedulian terhadap Gaza, kritikan Israel atau kepedulian terhadap Gaza itu, Israel sangat marah, dan seketika itu juga As-Sisi menekan atau mengancam untuk kepada Al-Azhar agar Al-Azhar menghapus postingannya
harus posting aja. Ya ini apa namanya, sangat miris orang Islam atau orang kafir itu Asisi itu. Asisi adalah pembunuh, sama kejamnya dengan Israel. Raja Saudi juga pembunuh, sama kejamnya dengan Israel. Raja Yordan juga pembunuh, sama kejamnya dengan Israel. Karena mereka yang punya akses, mereka yang punya tombol untuk menggerakkan tentara, mereka yang punya semua kekuatan yang dimiliki oleh negara. Termasuk Iran juga sekarang tidak ada gaungnya lagi, tidak tahu ada kesepakatan apa di balik semua itu. Kalau misalnya Iran masih merasa Palestina itu adalah saudara, ya harusnya dilanjutkan itu perangnya. Kalau misalnya memang itu untuk membela saudaranya. Jadi perang yang dilakukan itu sudah tidak peduli lagi apa namanya kerugian material, sudah perang habis-habisan. Termasuk yang agak jauh juga Afghanistan juga ya, ternyata ya hanya mengurusi negaranya sendiri saja. Walaupun pernah menang melawan Amerika kan, pernah menang lawan Amerika. Amerika lari walaupun tetap apa namanya, ya bahasa Jawa diuculi endase di leceki gendut deh, tetap dalam pengawasan. Termasuk pengkhianatan yang baru-baru ini ya mungkin dari salah satu atau dari pemimpin negeri Konoha ya, negeri Konoha yang menyerahkan kedaulatannya, data warga negara Konoha diberikan kepada penguasa dunia yaitu Donald ya, diberikan ke dia data ya, walaupun kesini-sininya katanya sempat kecewa karena datanya ternyata digunakan untuk kepentingan bisnis dan seterusnya. Ya, emangnya kita anak kecil ya, menyerahkan data ya untuk apa gitu? Memangnya menyerahkan data itu akan dimanfaatkan untuk apa? Itu hanya kamuflase, lip service ya, lip service saja. Dan kita tahu juga ya Amerika itu kan penyokong utamanya Israel. Malah kita bermanis muka menjilat pantatnya Amerika dan kita tunduk. Dan tidak ada gunanya latihan-latihan militer itu. Tidak ada gunanya kita punya alutista, tidak ada gunanya, itu tidak terpakai. Buat apa? Kalau misalnya kita yang mengerahkan tentara ya itu dalam rangka jihad ya, dalam rangka jihad, dan pasti matinya masuk surga langsung itu. Jihadnya itu jihad sudah bukan jihad yang katakanlah jihad palsu ala orang-orang ala teroris misalnya. Itu jihad bener itu ke Palestina itu. Betul. Daripada ke Papua mungkin ya, mungkin ke Palestina dulu saja. Yang sudah pasti saudaranya. Papua juga kalau misalnya tidak ada backingan dari asing ya tetap
mereka itu mudah diselesaikan juga ya. Kalau misalnya yang dibantu adalah Palestina, yang dilawan adalah Amerika dan Israel, itu selesai itu. Masalah Papua itu selesai. Ya asal negara-negara atau negeri-negeri Islam itu sadar semua akan kekuatannya sangat luar biasa besar. Masih saja di bawah ketiak Amerika. Itu yang membuat lemah negeri Muslim. Karena ya tadi racun pemikirannya itu sudah mendarah daging. Racun pemikirannya mereka sudah terkontaminasi, mereka sudah teracuni ya, sehingga perilaku mereka, kebijakan mereka ya salah semua, kebijakannya salah. Jadi meminjam salah satu slogannya kan, perlawanan itu ya sejak dari pemikiran ya, slogan dari salah seorang pengguna medsos Facebooknya. Melawan itu ya sejak dalam pikir, karena ketika pemikirannya salah, maka tingkah lakunya salah. Seperti si Asisi ataupun MBS gitu, ataupun Raja Yordan ataupun yang lainnya, itu langkahnya langkah-langkah yang tersesat karena dari pemikirannya sudah salah. Jadi melihat tingkat kelaparan yang sangat parah di Gaza itu ya, seharusnya masyarakat secara komunal, secara keseluruhan itu terenyuh gitu, dan ada gerakan. Kalau misalnya perlawanannya hanya sekedar melawan dari sisi gara-gara kekecewaan terhadap kebijakan dari sisi material, kayak perlawanan bendera One Piece itu kan ya, itu kan perlawanan dari kekecewaan terhadap pengelolaan negara. Tapi itu dari sisi material kan, dari sisi material, bukan dari sisi karena mereka merasa dirugikan dan seterusnya. Tapi perlawanan dari sisi dorongan akidah Islam, dorongan bahwa kita ini saudara, itu tidak ada, ataupun lebih tidak masif, lebih tidak viral dibandingkan dengan perlawanan yang sangat material. Padahal untuk kasus Palestina ini ya ada perlawanan akibat melihat sisi material, sisi fisik kan, bahwa mereka kelaparan itu kan fisik semua. Tapi kan tidak berimbas langsung pada dirinya kan, tidak berimbas langsung pada perlawanan. Jadi kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengopinikan terkait dengan Gaza dan mendorong pemerintah, mendorong negeri-negeri Muslim agar membantu dan bersatu, itu perlu diopinikan terus. Dan bersatunya itu ya tidak mungkin terjadi kalau misalnya kita masih terkungkung pada nation state, masih terkungkung pada kepentingan bangsanya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Guru Sihi telah memaparkan lebih dalam terkait dengan menolak melupakan Gaza ini. Karena tadi disampaikan beberapa poin bahwasanya penurunan perhatian kalangan ya umat Islam terutama di Indonesia itu ya karena dilihat viral, kalau viral ya rame-rame gitu ya, semakin rame lah, semakin banyak
orang menyuarakan gajah. Kalau sudah nggak viral ya udah sepi gitu ya. Jadi masih terkait dengan viralitas gitu ya. Jadi belum terdorong karena memang lahir dari kesadaran ya, pemikirannya bahwa gajah itu adalah saudara kita, gajah adalah kita. Maka kita merasakan betapa sakitnya ya, betapa pedih